Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Maulana dari kelas 2 akuntansi dengan NRP 250634024. Tujuan saya membuat video dan presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah visualisasi data. Jadi apa sih yang akan saya presentasi atau yang akan saya bahas kali ini? Jadi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang analisis dashboard A/B testing. Saya sedikit jelaskan sebelum melakukan analisis seperti sekarang atau analisis dashboard, saya membuat dashboardnya terlebih dahulu menggunakan dataset A/B testing. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang. A A/B testing merupakan salah satu metode eksperimen yang digunakan untuk membandingkan dua versi produk seperti halaman website maupun strategi pemasaran guna mengetahui versi yang memberikan hasil terbaik. Melalui metode ini, perusahaan dapat mengevaluasi perubahan yang dilakukan berdasarkan perilaku pengguna sehingga keputusan bisa diambil berdasarkan data bukan hanya asumsi. Nah, dalam analisis ini digunakan dataset I/B testing yang berisi informasi mengenai aktivitas pengguna selama mengikuti eksperimen. Kemudian data tersebut diolah dan divisualisasikan ke dalam dashboard interaktif sehingga memudahkan proses analisis, menemukan pola serta memperoleh insight yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini dataset yang digunakan. Jadi, dataset yang saya gunakan itu yaitu dataset A/B testing dataset dengan format CSV, Separated Values. Nah, dataset ini berisi informasi mengenai aktivitas pengguna selama mengikuti eksperimen A/B testing, mulai dari identitas pengguna, kelompok eksperimen, peringkat yang digunakan, sumber traffic, jumlah klik, kemudian ada pembelian, pendapatan, hingga durasi sesi. Nah, dataset ini terdiri dari sekitar 100.000 baris data dan 16 kolom. Sebelum dilakukan proses visualisasi dan analisis, dataset terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan kualitas data sehingga hasil dashboard yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipercaya. Nah, di sini selain saya menjelaskan dataset yang saya gunakan, saya mencantumkan dataset di sini. Jadi, bila mana ingin menggunakan bisa diklik di sini. Nah, selanjutnya sebelum saya melakukan pengerjaan dashboard menggunakan dataset tersebut, diperlukan pemeriksaan dataset terlebih dahulu. Yang pertama itu ada missing value. Apa sih missing value itu? Jadi, pemeriksaan missing value dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong atau belum terisi pada setiap kolom. Data yang hilang dapat menyebabkan hasil analisis menjadi kurang akurat serta mengaruhi visualisasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, seluruh kolom perlu diperiksa agar setiap data memiliki nilai yang lengkap. Yang kedua, ada duplicate data. Duplicate data merupakan data yang tercatat lebih dari satu kali. Jadi bisa ada dua, tiga, bahkan selebihnya. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data itu hanya ada satu atau muncul satu kali, sehingga tidak menyebabkan jumlah pengguna, transaksi maupun pendapatan menjadi lebih besar dari kondisi sebenarnya. Jadi tidak pengguna ataupun transaksi itu tidak jadi double kalau datanya ada satu. Nah, yang ketiga itu ada outlier. Outlier merupakan data yang memiliki nilai sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan data lainnya. Pemeriksaan outlier dilakukan terutama pada kolom numerik seperti revenue, purchase, season duration, kemudian ada klik, dan page view untuk mengetahui apakah terdapat nilai yang dapat mempengaruhi hasil analisis atau tidak. Yang keempat itu ada validasi tipe data. Nah, setiap kolom diperiksa agar memiliki tipe data yang sesuai.
seperti date untuk tanggal, nomor untuk data numerik, dan teks untuk data kategori. Nah, tipe data yang benar akan mempermudah proses visualisasi dan menghasilkan analisis yang lebih akurat. Kemudian yang kelima ada konsistensi data. Apa sih itu? Jadi itu tuh dilakukan untuk pemeriksaan konsistensi dilakukan untuk memastikan seluruh kategori memiliki penulis yang sama atau penulisan yang sama. Misalnya nih, tidak terdapat perbedaan penulisan nama negara, browser maupun device yang dapat menyebabkan hasil visualisasi menjadi tidak konsisten. Kemudian, di sini ada penjelasan kolom dataset. Jadi, ada beberapa kolom yang terdapat dalam dataset A/B testing. Yang pertama ada user ID, yaitu merupakan identitas unik yang dimiliki oleh setiap pengguna. Kolom ini digunakan untuk membedakan satu pengguna dengan pengguna lainnya, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dapat dilacak secara individual tanpa terjadi data ganda. Yang kedua ada varian, yaitu menunjukkan kelompok eksperimen yang diikuti oleh pengguna, yaitu kontrol atau treatment. Nah, kolom ini menjadi dasar utama dalam proses A/B testing karena dilakukan untuk membandingkan performa kedua kelompok. Yang ketiga ada date, yaitu berisi tanggal ketika aktivitas pengguna terjadi. Nah, kolom ini digunakan untuk melihat perkembangan performa dari waktu ke waktu secara menganalisis tren aktivitas pengguna. Kemudian yang keempat ada device, yaitu untuk menunjukkan jenis perangkat yang digunakan pengguna seperti desktop, mobile, maupun tablet. Informasi ini membantu mengetahui perangkat yang paling banyak digunakan, serta untuk membandingkan performa pada masing-masing perangkat. Yang kelima ada browser, yaitu untuk menunjukkan browser yang digunakan pengguna ketika mengakses website. Data ini berguna untuk mengetahui browser yang paling sering dilakukan, sekaligus mengevaluasi performa website pada berbagai browser. Kemudian yang keenam ada country, yaitu untuk menunjukkan negara asal pengguna. Nah, informasi ini digunakan untuk mengetahui persebaran pengguna berdasarkan wilayah geografis, sehingga dapat membantu menentukan target pasar yang konteksional. Yang ketujuh ada page view, yaitu menunjukkan jumlah halaman yang dikunjungi oleh pengguna selama satu sesi. Semakin banyak halaman yang dikunjungi, maka semakin besar kemungkinan pengguna memiliki ketertarikan terhadap isi website. Yang kedelapan ada klik. Nah, digunakan untuk menunjukkan jumlah klik yang dilakukan pengguna selama mengganggu website. Nah, data ini digunakan untuk mengukur tingkat interaksi pengguna terhadap fitur atau konten yang tersedia. Selanjutnya, yang kesembilan itu ada add to cart, yaitu untuk menunjukkan jumlah produk yang dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Kolom ini menjadi indikator awal ketertarikan pengguna sebelum melakukan transaksi pembelian. Yang 10 ada proses, yaitu untuk menunjukkan jumlah transaksi pembelian yang berhasil dilakukan oleh pengguna. Data ini digunakan untuk mengukur tingkat konversi serta keberhasilan eksperimen A/B testing. Selanjutnya ada revenue, yaitu untuk menunjukkan total pendapatan yang dihasilkan dari transaksi pengguna. Kolom ini merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan strategi maupun eksperimen yang dilakukan. Lanjut. Nah, di sini ada selanjutnya itu ada season duration, yaitu untuk menunjukkan lamanya waktu pengguna berada di dalam website selama satu sesi. Nah, durasi yang lebih lama biasanya menunjukkan tingkat keterlibatan pengguna yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya juga ada impression, yaitu untuk menunjukkan jumlah tampilan halaman atau iklan yang diterima oleh pengguna. Data ini digunakan untuk mengukur seberapa sering sih suatu konten yang ditampilkan kepada pengguna. Nah, jadi itu. Selanjutnya itu ada traffic source, yaitu untuk menunjukkan asal kedatangan pengguna ke website seperti melalui pencarian organik, media sosial, iklan, maupun email. Informasi
Ini sangat berguna untuk mengevaluasi aktivitas setiap saluran pemasaran. Selanjutnya itu ada genre, yaitu untuk menunjukkan jenis kelamin antar pengguna. Data ini membantu proses segmentasi pengguna berdasarkan karakteristik demografis. Jadi ini tuh untuk membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Nah, selanjutnya itu ada age, yaitu untuk menunjukkan usia pengguna. Informasi usia ini digunakan untuk mengetahui kelompok umur yang paling aktif serta membantu proses analisis target pasar. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan tentang tools yang saya gunakan. Yang pertama itu ada Microsoft Excel. Ini tuh digunakan untuk membuka dataset, yaitu dataset A/B testing dengan format CSV. Nah, melakukan pemeriksaan kualitas data, memastikan format data sesuai, serta membantu proses validasi sebelum data diimpor ke tableau publik. Yang kedua itu ada tableau publik. Nah, ini digunakan sebagai software utama untuk mengolah dataset menjadi dashboard interaktif. Jadi pengerjaan dashboard menggunakan dataset A/B testing itu saya mengerjakannya di tableau publik. Ada beberapa nih, berbagai jenis visualisasi seperti bar chart, line chart, hingga VSET, kemudian ada heatmap maupun scatter plot. Nah, itu tuh dapat dibuat sehingga memudahkan proses eksplorisasi data dan penyampaian insight. Selain chart yang saya sebutkan, ada chart yang lebih banyak dan ada chart yang lain-lainnya. Nah, kemudian ada Canva. Canva digunakan untuk menyusun nih hasil analisis yang sekarang sedang saya bahas dalam bentuk presentasi yang menarik dan profesional. Kemudian, fitur desain yang tersedia memudahkan untuk penempatan dashboard, gambar, ikon, serta teks sehingga materi presentasi menjadi lebih rapi, komunikatif, dan mudah dipahami oleh audiens. Contohnya, nah di sini ada dashboard satu. Jadi saya itu ada beberapa dashboard nih. Yang pertama itu ada dashboard satu. Di sini tercantum di dashboard satu itu ada total pendapatan, total pembelian, kemudian jumlah pengguna aktif, kemudian ada pendapatan berdasarkan berdasarkan varian, selanjutnya ada tren pendapatan harian berdasarkan varian, dan ada perbandingan jumlah pembelian berdasarkan varian. Selanjutnya dashboard selanjutnya itu di sini tercantum nih ada beberapa chart seperti distribusi pengguna berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya ada pendapatan berdasarkan sumber trafik, lalu ada jumlah pengguna berdasarkan sumber trafik, dan ada heatmap penggunaan browser dan perangkat. Tidak lupa juga nih ada distribusi durasi sesi pengguna. Nah, jadi sebelum saya membahas ini nih, jumlah pengguna aktif, saya akan ulang dulu nih. Jadi, dashboard satu dan dashboard 2 itu terdiri dari KPI dan beberapa jenis chart seperti heatmap dan lain-lainnya. Tapi, saya tidak akan menyantumkan hanya dashboardnya saja, akan tetapi akan saya bahas satu persatu KPI, tujuannya, insight-nya, tidak lupa juga chartnya akan saya tetap bahas. Yang pertama itu ada KPI jumlah pengguna aktif. Tujuannya itu yaitu untuk menampilkan nih jumlah keseluruhan pengguna yang menjadi objek analisis selama periode A/B testing. Kemudian untuk memberikan gambaran awal mengenai banyaknya data yang dalam proses analisis. Lalu menjadi indikator dasar dasar sebelum dilakukan analisis pada visualisasi data lainnya. Nah, insight utamanya dashboard menunjukkan bahwa pengguna yang aktif itu mencapai 100.000 pengguna selama periode analisis. Kemudian, jumlah tersebut menjadi dasar bahwa data yang dianalisis memiliki volume pengguna yang besar, sehingga hasil A/B testing lebih representatif. Dan banyaknya pengguna aktif menunjukkan aktivitas platform berjalan secara stabil. Kemudian yang kedua itu ada KPI, total pembelian.
Total pembelian, apa sih ini tuh? Nah, tujuannya yaitu untuk menampilkan total transaksi pembelian yang berhasil dilakukan pengguna. Nah, kemudian selanjutnya itu ada untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengguna dalam melakukan pembelian dan untuk menjadi indikator utama dalam mengevaluasi hasil A/B testing. Nah, insight utamanya yaitu yang pertama, total pembelian ini berhasil nih mencapai 7.061 transaksi. Nah, nilai ini menunjukkan tingkat konversi pengguna terhadap aktivitas pembelian sudah cukup tinggi, dan jumlah transaksi menjadi indikator utama yang mengevaluasi performa setiap varian A/B testing. Selanjutnya, yang ketiga itu ada KPI tentang total pendapatan. Tujuannya yaitu untuk menampilkan total pendapatan yang dihasilkan selama periode analisis. Nah, yang kedua untuk mengetahui kontribusi transaksi terhadap pendapatan perusahaan. Yang ketiga yaitu menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan eksperimen A/B testing. Nah, insight utamanya yaitu total pendapatan mencapai 12.479.900 ribu rupiah selama periode pengamatan. Kemudian, nilai pendapatan menunjukkan nih bahwa aktivitas pembelian memberikan kontribusi finansial yang besar dan pendapatan digunakan sebagai indikator utama untuk membandingkan efektivitas tiap varian. Selanjutnya, yang ketiga itu, nah ternyata KPI yang saya bahas itu cuma ada tiga. Jadi selanjutnya yang keempat itu ada saat saat yang pertama itu ada perbandingan jumlah pembelian berdasarkan varian. Dapat kita, dapat kita lihat tujuannya ini untuk membandingkan jumlah pembelian antara varian A dan varian B. Kemudian untuk mengetahui varian yang menghasilkan transaksi lebih banyak dan untuk membantu mengevaluasi efektivitas hasil A/B testing. Insight utamanya dapat kita lihat varian varian A nih, yang ini menghasilkan jumlah pembelian sedikit lebih tinggi dibandingkan yang B. Kemudian perbedaannya dapat kita lihat tidak terlalu besar, sehingga kedua varian ini memiliki performa yang relatif seimbang. Dan yang terakhir, varian A tetap menjadi pilihan yang lebih baik berdasarkan jumlah transaksi dibandingkan yang B. Kemudian yang, nah, kemudian yang kelima itu ada saat yang kedua, yaitu tren pendapatan varian berdasarkan varian. Tren pendapatan harian berdasarkan varian. Maaf. Nah, tujuannya itu yang pertama menampilkan perubahan pendapatan setiap hari selama periode pengujian. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk membandingkan tren pendapatan antara kedua varian. Dan yang ketiga yaitu untuk melihat pola kenaikan maupun penurunan pendapatan selama periode analisis. Nah, insight utamanya yaitu pendapatan harian kedua varian bergerak stabil sepanjang Januari 2025. Dan yang kedua, tidak terlihat penurunan maupun lonjakan yang berlangsung dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, kedua varian saling bergantian memiliki pendapatan tertinggi pada beberapa hari terakhir. Kemudian yang keenam itu ada chat yang ketiga, yaitu pendapatan berdasarkan browser dan varian. Nah, tujuannya itu yaitu yang pertama untuk membandingkan pendapatan yang dihasilkan pada setiap browser. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui browser yang memberikan review tertinggi. Dan yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi pengaruh browser terhadap hasil A/B testing. Nah, insight utamanya yaitu yang pertama, pendapatan pada seluruh browser memiliki nilai yang hampir sama. Dapat kita lihat nih pendapatannya antara Chrome, Edge, Firefox, dan Safari tidak terlalu jauh nih, hampir sama. Kemudian
Perbedaan browser tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap revenue. Yang ketujuh, yaitu ada chart yang keempat, yaitu jumlah pengguna berdasarkan sumber traffic. Tujuannya yaitu untuk menampilkan jumlah pengguna berdasarkan masing-masing sumber traffic. Yang kedua, untuk mengetahui channel pemasaran yang paling banyak mendatangkan pengguna. Yang ketiga, yaitu untuk membantu mengevaluasi efektivitas setiap sumber traffic. Nah, insight utamanya yang pertama yaitu seluruh sumber traffic memberikan jumlah pengguna yang hampir seimbang. Dapat kita lihat perbedaannya tidak hampir jauh. Kemudian yang kedua yaitu organic traffic sedikit lebih tinggi. Dapat kita lihat ini di catnya yang organik lebih panjang berarti lebih tinggi dari yang lainnya. Dan yang ketiga tidak ada sumber traffic yang mendominasi secara signifikan. Selanjutnya yang kedelapan itu yaitu ada chart yang kelima yaitu distribusi penggunaan berdasarkan jenis kelamin. Tujuannya yaitu menampilkan persebaran pengguna berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua yaitu untuk mengetahui keseimbangan jumlah pengguna antara laki-laki dengan perempuan. Dan yang ketiga yaitu untuk mendukung proses segmentasi pengguna berdasarkan karakteristik karakteristik demografis. Adapun insight utamanya yang pertama yaitu pengguna laki-laki dan perempuan memiliki proporsi yang hampir sama. Dapat kita lihat perbedaan antara pengguna laki-laki dan perempuan itu tidak terlalu jauh. Dan yang kedua, tidak terdapat dominasi salah satu kelompok gender. Dan yang ketiga yaitu dataset memiliki distribusi gender yang seimbang sehingga analisis lebih objektif. Baik, selanjutnya yang kesembilan nih, ada chart yang keenam, yaitu heatmap penggunaan browser dan perangkat. Tujuannya yaitu untuk menampilkan hubungan penggunaan browser pada setiap perangkat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kombinasi browser dan perangkat yang paling banyak digunakan. Yang ketiga yaitu untuk membantu memahami pola akses pengguna terhadap website. Kemudian insight utamanya yaitu yang pertama aktivitas penggunaan tersebar merata pada desktop, mobile, dan tablet. Yang kedua, browser Edge pada perangkat mobile memiliki jumlah penggunaan paling tinggi. Dapat kita lihat nih, Edge pada mobile penggunaannya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat perbedaan penggunaan yang terlalu jauh antara kombinasi browser dan perangkat. Baik, selanjutnya yang ke-10 itu ada chart yang ketujuh, yaitu distribusi durasi sesi pengguna. Jadi tujuannya yang pertama itu untuk menampilkan persebaran durasi sesi pengguna selama mengakses website. Kemudian untuk mengetahui pola lama waktu pengguna berada di dalam website. Dan untuk membantu mengevaluasi tingkat keterlibatan pengguna. Insight utamanya yang pertama, durasi sesi pengguna tersebar secara merata pada seluruh rentang waktu. Kemudian yang kedua, tidak terdapat durasi tertentu yang mendominasi aktivitas pengguna. Dan yang ketiga, hal ini menunjukkan perilaku penggunaan aplikasi relatif konsisten. Nah, selanjutnya yang ke-10 atau yang terakhir di sini itu ada chart yang ke-8 yaitu tentang pendapatan berdasarkan sumber traffic. Tujuannya yaitu untuk menampilkan kontribusi pendapatan dari masing-masing sumber sumber traffic. Yang kedua yaitu untuk mengetahui channel pemasaran yang memberikan revenue terbesar. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Insight utamanya yaitu pendapatan dari seluruh sumber traffic menunjukkan nilai yang relatif seimbang sehingga setiap saluran pemasaran maupun maupun yang lain mampu memberikan kontribusi yang hampir sama terhadap total revenue.
Nah, sumber trafik dengan pendapatan tertinggi mencapai 3M 144 juta rupiah, sedangkan pendapatan terendah sebesar 3M 83 juta 800 ribu rupiah, sehingga selisih antar sumber trafik tergolong kecil. Dan cek yang terakhir yaitu tidak terdapat satu sumber trafik yang mendominasi secara signifikan, sehingga menunjukkan bahwa strategi pemasaran telah berjalan cukup merata pada seluruh channel yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, dashboard A/B testing berhasil menyajikan informasi penting mengenai performa pengguna melalui KPI dan berbagai visualisasi data yang saling mendukung proses analisis. Kemudian, yang kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa varian A menghasilkan jumlah pembelian sedikit lebih tinggi dibandingkan varian B, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, sehingga kedua varian masih memiliki performa yang relatif seimbang. Yang ketiga yaitu tren pendapatan harian selama periode pengujian menunjukkan kondisi yang stabil tanpa adanya lonjakan atau penurunan yang berlangsung dalam jangka panjang. Yang keempat, yaitu distribusi pengguna berdasarkan sumber trafik, user, perangkat, dan jenis kelamin menunjukkan pola yang relatif merata, sehingga tidak terdapat satu kategori yang mendominasi secara signifikan. Dan yang terakhir, yaitu secara keseluruhan, dashboard membantu menyajikan data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, sehingga dapat mendukung proses pengambil keputusan berdasarkan hasil dataset A/B testing. Maksudnya di sini itu ada rekomendasi. Yang pertama yaitu mempertimbangkan antara varian A sebagai acuan untuk pengembangan selanjutnya karena menunjukkan jumlah pembelian yang sedikit lebih tinggi dibandingkan varian B. Yang kedua yaitu untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap sumber trafik yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi agar strategi pemasaran dapat dioptimalkan. Yang ketiga yaitu mempertahankan performa website pada seluruh browser dan perangkat karena hasil analisis menunjukkan distribusi pengguna yang relatif seimbang. Yang keempat yaitu melakukan A/B testing secara berkala dengan periode pengamatan yang lebih panjang agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan representatif. Yang terakhir yaitu menambahkan metrik analisis lainnya seperti conversion rate, bounce rate, dan customer retention, sehingga dashboard dapat memberikan informasi yang lebih lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Jadi di sini saya menyarankan untuk yang ingin membuat dashboard, saya menyarankan rekomendasi yang saya tentukan di akhir. Hmm. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga telah banyak memberikan pelajaran untuk saya. Semoga pelajaran yang saya dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Saya Rizky Maulana, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan maupun dalam pengerjaan tugas ataupun saat ini saya sedang presentasi banyak kesalahan dari kata maupun yang lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.